Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ngebahas materi yang Anda kirimkan soal disabilitas di perguruan tinggi ya. Iya, Dan terus terang, pembahasan kita kali ini misinya bukan cuma ngomongin soal hukum atau akses fisik kayak jalur kursi roda gitu. bukan itu intinya. Materi yang Anda kumpulkan ini ajak kita buat ganti kacamata deh, buat lihat isu ini dari sudut pandang keadilan sosial. Kita mau bongkar satu ide besar yang namanya ableism. Sebuah sistem yang sering banget kita nggak sadari, yang ya secara default itu lebih mentingin orang-orang yang untuk sementara nggak punya disabilitas. Jadi artinya apa sih semua ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Pembahasan kita kali ini tuh intinya soal pergeseran cara pandang. Yang fundamental banget. Ya, dari yang tadinya kita lihat disabilitas itu kayak kekurangan personal atau tragedi gitu. Sesuatu yang salah sama orangnya gitu ya. Betul. Sekarang kita bergeser ke pemahaman bahwa seringkali justru lingkungan dan sikap masyarakat itulah penghalang yang sebenarnya. Oke. Nah, buat memahaminya, kita bakal telusuri berbagai model atau ya kerangka berpikir soal disabilitas yang dijelasin di sumber Anda. Dan ini penting loh, model-model ini bukan cuma catatan sejarah. Bukan cuma teori lama ya. Bukan, mereka itu hidup, aktif, kadang malah saling tabrakan di sekitar kita tiap hari. Mempengaruhi kebijakan kampus, interaksi di kelas, bahkan ya bahasa yang kita pakai. Nah, Anda nyebut bahasa, dan ini nih bagian yang langsung bikin saya, wah, tertarik banget. Oke. Kita mulai dari situ ya. Ada satu detail di materi Anda yang bikin saya berhenti sejenak, soal asal-usul kata handicap di bahasa Inggris. Oh iya ya. Saya dan mungkin banyak orang juga ngiranya itu dari gambaran pengemis yang nadahin topi cap in hand kan? Itu asumsi yang paling umum ya. Ternyata salah total. Sumber Anda nunjukin itu asalnya dari istilah pacuan kuda, buat nyamain peluang antar kuda. Betul. Ini kan langsung mengubah cara kita mikir soal kata itu ya, menunjukkan betapa gampangnya narasi yang keliru itu nempel di kepala kita. Iya, dan itu membawa kita ke perdebatan yang jauh lebih modern dan relevan yang juga diangkat di materi Anda, Oke. yaitu perdebatan antara bahasa person first dan disability first. Nah, ini dia. Apa bedanya itu? Oke, bahasa person first itu yang mungkin lebih kita kenal. Misalnya kita bilang, mahasiswa dengan disabilitas. Ah, iya. Logikanya berarti menempatkan orangnya dulu baru kondisinya. Tepat. Logikanya menempatkan manusianya dulu sebelum label disabilitasnya. Pendekatan ini muncul dari kalangan profesional rehabilitasi, kira-kira tahun 70-an 80-an, dengan niat yang baik banget Niatnya baik ya. untuk menekankan kemanusiaan seseorang di atas kondisi medisnya. Itu masuk akal banget sih. Kayak mau ngingetin, di balik disabilitas ini ada manusia utuh. Kedengarannya sangat menghargai dan progresif. Tapi, Nah, tapinya itu. ternyata nggak sesederhana itu ya. Sumber Anda nunjukin ada penolakan yang kuat justru dari dalam komunitas disabilitasnya sendiri. Ini yang bikin kaget. Kenapa bisa begitu? Disinilah letak pergeseran pemikirannya. Banyak komunitas disabilitas terutama ya, komunitas tuli dan autistik, itu secara aktif menolak bahasa person first. Oh ya? Mereka lebih memilih disability first, misalnya mahasiswa tuli atau mahasiswa autistik. Jadi bukan mahasiswa dengan autisme, tapi mahasiswa autistik. Betul, dan bagi mereka, ini bukan cuma pilihan kata. Ini pernyataan politik dan identitas. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau bilang orang dengan autisme, itu seolah-olah menyiratkan kalau autisme itu sesuatu yang terpisah, sesuatu yang buruk yang nempel di diri mereka. Oh, oke. Sebaliknya, dengan bilang orang autistik, mereka menegaskan kalau autisme itu bagian integral dari diri mereka, dari cara mereka melihat dan berinteraksi dengan dunia. Ini semangatnya mirip gerakan Gay Pride. Jadi bukan menyembunyikan identitas, malah merayakannya. Persis. Jadi bagi mereka, mengatakan mahasiswa dengan disabilitas itu malah kayak meremehkan atau nyembunyiin bagian penting dari identitas mereka. Seolah-olah disabilitas itu aib yang harus dipisahkan. Tepat. Penggunaan mahasiswa disabilitas atau orang tuli itu secara sadar tujuannya buat menyoroti kalau disabilitas itu bagian dari keragaman manusia. Oke. Dan masalah utamanya itu bukan di individunya, tapi di kondisi sosial yang menindas atau ya nggak akomodatif. Tentu,
Ini bukan berarti semua orang setuju ya, tapi inti yang ditekankan di materi Anda itu jurus banget. Apa itu? Yang paling penting, hormati preferensi bahasa individu yang bersangkutan. Nggak ada satu aturan yang pas buat semua. Baik, itu poin yang krusial banget. Dari bahasa, yuk kita mundur jauh ke belakang. Ke cara pandang yang paling tua dan jujur-jujur cukup kelam, yang disebut model moral. Iya, ini yang paling awal. Ini kan pandangan kuno yang melihat disabilitas sebagai kayak hukuman ilahi atas dosa ya. Entah dosa orang itu sendiri atau keluarganya. Betul. Kedengarannya kayak dari abad pertengahan, tapi materi Anda bilang sisa-sisa pemikiran ini masih menghantui kita. Masih sangat terasa. Sayangnya, Anda bisa lihat jejaknya di budaya populer. Coba deh pikirin, berapa banyak karakter penjahat di film yang digambarin punya bekas luka, pincang, atau disabilitas lain. Oh iya juga ya, Captain Hook, Joker, Scar dari Lion King, banyak banget. Nah, itu kan secara nggak sadar mengasosiasikan perbedaan fisik dengan kejahatan atau kerusakan moral. Bener. Di luar fiksi pun, sumber Anda juga menyoroti gimana sikap nyalahin individu atas kondisi mereka itu masih terjadi. Stigma pada orang dengan HIV/AIDS misalnya. Atau asumsi kalau orang dengan diabetes tipe 2 atau obesitas itu salah mereka sendiri. Tepat. Itu semua adalah gema dari model moral. Nah, dari pandangan yang berakar pada dosa ini, kita kayaknya geser ke sesuatu yang kedengarannya lebih ilmiah dan modern. Tapi, ternyata punya masalahnya sendiri, model medis. Jadi, ini model perbaiki kerusakannya gitu ya. Persis. Model medis ini mendominasi abad ke-20 dan sampai sekarang masih kuat banget pengarahnya. Oke. Model ini membingkai ulang disabilitas. Bukan lagi soal dosa, tapi soal masalah medis yang ada di dalam tubuh individu. Disabilitas itu defisit, patologi yang perlu didiagnosis, diobati, disembuhkan. Atau sepedianya diperbaiki biar jadi normal. Betul, fokusnya 100% pada individu. Dan ini menciptakan apa yang di materi disebut peran sakit atau sick role, maksudnya apa? Peran sakit itu konsep sosiologis di mana individu dengan disabilitas diharapkan jadi pasien yang baik. Pasien yang baik. Artinya, mereka harus patuh pada otoritas ahli medis, fokus pada penyembuhan, dan sebisa mungkin nggak membebani masyarakat. Model ini menempatkan semua kuasa di tangan dokter dan terapis. Sementara orang dengan disabilitasnya jadi objek pasif aja. Iya. Dan yang paling krusial, model ini sama sekali mengabaikan faktor lingkungan. Contoh di materi Anda itu gamblang banget. Yang mana? Seorang profesional dengan kesulitan belajar ditanya sama atasannya, apakah kamu sudah minum pil untuk itu? Wah, itu contoh yang menusuk banget sih. Iya kan? Pertanyaan itu secara sempurna merangkum model medis. Asumsinya masalahnya ada di dalam otak orang itu, dan solusinya medis, yaitu pil. Betul. Sama sekali nggak mikirin kemungkinan masalahnya ada di cara kerja yang nggak fleksibel, atau teknologi yang nggak mendukung di kantor itu. Betul. Pertanyaannya bukan dukungan seperti apa yang kamu butuhkan biar bisa kerja lebih baik, tapi apa yang salah denganmu dan gimana cara memperbaikinya. Nah, itulah inti dari model medis. Oke, nah setelah kita bahas dua model yang sama-sama menempatkan masalah di dalam individu, baik itu dosa atau penyakit, materi Anda nunjukin adanya semacam gempa bumi intelektual. Betul. Seseorang datang dan bilang, tunggu dulu, gimana kalau masalahnya bukan di orangnya, tapi di dunia sekitarnya? Ini yang bawa kita ke model sosial, kan? Betul sekali. Model sosial ini lahir dari gerakan hak-hak disabilitas di Inggris tahun 70-an. Dan ini membalikan semua asumsi sebelumnya. Idenya radikal dan transformatif banget. Apa ide utamanya? Menurut model ini, yang melumpuhkan atau disabling seseorang itu bukan kondisi tubuhnya atau impairment-nya. Bukan tubuhnya, bukan. Tapi hambatan yang diciptakan oleh masyarakat. Definisi yang dikutip di sumber Anda itu kuat banget. Disabilitas adalah hilang atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal masyarakat karena hambatan fisik dan sosial. Jadi dalam model ini, seorang pengguna kursi roda itu nggak dilumpuhkan oleh kakinya, tapi oleh bangunan yang cuma punya tangga. Tepat. Seseorang yang tuli nggak dilumpuhkan oleh telinganya, tapi oleh masyarakat yang nggak mau nyediain juru bahasa isyarat atau teks. Wah, ini mengubah segalanya. Fokusnya geser dari memperbaiki orang jadi memperbaiki masyarakat. Persis. Dan di Amerika Serikat, ide ini berkembang jadi sesuatu yang lebih politis lagi, yang dikenal sebagai model kelompok minoritas. Oke, apa bedanya lagi? Model ini nggak cuma lihat hambatan fisik, tapi juga melihat orang dengan disabilitas sebagai kelompok minoritas yang tertindas secara sistematis. Stereotip, marginalisasi. Ini jadi dasar dari aktivisme dan perjuangan hak-hak sipil.
bukan lagi cuma minta layanan medis. Dan protes Dev Presiden Now di Gallaudet University tahun 88 itu contoh yang luar biasa kuat dari model ini beraksi ya. Yep, Dijelasin dengan baik di materi Anda. itu momen yang monumental. Bisa kita bedah lebih dalam nggak? Apa yang terjadi di sana yang bikin itu jadi begitu penting? Tentu. Jadi Gallaudet itu satu-satunya universitas di dunia yang kurikulumnya khusus buat mahasiswa tuli dan sulit mendengar. Oke, Tapi, ironisnya, selama 124 tahun sejak berdiri, universitas itu nggak pernah dipimpin rektor yang juga tuli. wow, 124 tahun. Iya. Nah, di tahun 1988, Dewan Pengawasnya kembali milih rektor yang bisa mendengar. Padahal, ada kandidat tuli yang sangat berkualitas. Inilah pemicunya. Jadi mahasiswanya marah. Mahasiswa, alumni, staf, semua langsung menutup kampus, protes besar-besaran selama seminggu. Apa tuntutan utama mereka? Ada 4. Pertama, rektor yang baru terpilih harus mundur dan diganti oleh kandidat yang tuli. Oke. Kedua, ketua Dewan Pengawas yang juga bisa mendengar harus mundur. Ketiga, komposisi Dewan Pengawas harus diubah jadi mayoritas anggotanya orang tuli. Dan yang keempat? Nggak boleh ada hukuman buat para mahasiswa yang protes. Ini bukan lagi sekedar permintaan ya. Ini tuntutan akan kekuasaan dan penentuan nasib sendiri. Iya. Ini momen di mana komunitas tuli bilang, kami yang paling tahu soal pendidikan tuli. Kami nggak butuh orang mendengar untuk memimpin kami. Dan mereka berhasil kan? Berhasil total. Keempat tuntutan dipenuhi. E. King Jordan jadi rektor tuli pertama di Gallaudet. Ini kemenangan besar, bukan cuma buat Gallaudet, tapi buat gerakan hak-hak disabilitas seluruh dunia. Luar biasa. Jadi, semua model ini, moral, medis, sosial, kelompok minoritas, membawa kita ke titik akhir yang diusulkan materi Anda, model keadilan sosial. Betul. Ini kayak menggabungkan semua pelajaran tadi tapi dibawa ke level berikutnya. Disinilah konsep ableism yang kita sebut di awal itu benar-benar jadi pusat perhatian. Apa yang bikin model ini beda dan lebih lengkap? Model keadilan sosial ini mengambil ide terbaik dari model sosial dan kelompok minoritas, bahwa masalahnya ada di masyarakat, tapi diperluas lagi. Tujuannya bukan cuma akses atau anti-diskriminasi, tapi pembongkaran sistem yang lebih dalam. Oke, misalnya. Pertama, tujuannya adalah menghapus ableism. Ableism itu kan asumsi yang tertanam di masyarakat bahwa ada satu cara normal untuk punya tubuh dan pikiran, dan cara lain dianggap inferior. Model ini menantang asumsi itu di akarnya. Kedua, seperti yang tertulis di sini, adalah mendefinisikan ulang normal. Ini ide yang besar banget ya. Sangat besar. Model ini bilang kalau keragaman tubuh dan pikiran atau neurodiversity itu hal yang alami dan harus dihargai. Nggak ada yang secara inheren lebih baik dari yang lain. Normal itu cuma konstruksi sosial. Yang sering dipakai buat nyingkirin orang ya. Benar. Terus ada elemen ketiga yang sangat penting, interseksionalitas. Nah, ini. Model ini menekankan kalau pengalaman disabilitas itu nggak bisa dipisahin dari identitas lain seseorang kan? Tepat. Pengalaman disabilitas seorang mahasiswa kulit putih dari keluarga kaya pasti beda banget dengan mahasiswa kulit hitam dari keluarga miskin. Atau seorang imigran perempuan. Tepat sekali. Faktor ras, kelas, gender, orientasi seksual, semuanya itu saling bersilangan. Dan menciptakan pengalaman yang unik, seringkali dengan lapisan penindasan yang lebih kompleks. Oke. Mengabaikan ini berarti mengabaikan realitas hidup banyak orang. Dan terakhir ada satu lagi ide yang menurut saya sangat provokatif. Apa itu? Model keadilan sosial menantang gagasan kemerdekaan atau independence sebagai tujuan akhir yang paling mulia. Wah, ini menarik sekali. Bukannya kita selalu diajarin kalau jadi mandiri dan nggak bergantung sama siapapun itu tujuan utama dalam hidup. Itu narasi yang dominan banget terutama di budaya barat. Tapi model ini mengusulkan sesuatu yang beda. Saling ketergantungan atau interdependence. Saling ketergantungan. Iya, model ini mengakui sebuah kebenaran mendasar. Semua manusia itu saling butuh. Kita semua bergantung pada petani buat makanan, pada teknisi buat internet kita, pada teman dan keluarga buat dukungan emosional. Jadi ketergantungan itu bukan kelemahan. Bukan. Itu adalah kondisi manusia yang normal. Model ini merayakan jaringan dukungan dan komunitas, bukan individualisme yang terisolasi. Jadi, kita sudah melakukan perjalanan yang luar biasa ya, dari memandang disabilitas sebagai kutukan atau kegagalan pribadi. Ya, Beralih ke masalah medis yang harus diperbaiki,
lalu berevolusi jadi perjuangan hak-hak sipil, dan akhirnya tiba di sebuah kerangka keadilan sosial yang kompleks, tentang gimana kita membongkar asumsi-asumsi terdalam kita soal apa artinya jadi normal, dan gimana kita semua terhubung. Tepat sekali. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Silakan. Pemikiran ini dari jantung gerakan ini, yang tadi juga kita singgung. Slogan, tidak ada apapun tentang kami tanpa kami. Nothing about us without us. Coba deh Anda bayangkan sejenak, seperti apa dunia kerja, kampus, atau komunitas Anda jika prinsip itu benar-benar dianut secara radikal. Maksudnya? Gimana keputusan tentang teknologi baru yang mau kita pakai bakal berubah? Gimana desain bangunan, transportasi publik, atau bahkan jadwal rapat bakal dirancang secara beda? Oke. Bagaimana kurikulum di sekolah dan universitas akan disusun ulang jika orang-orang yang paling terdampak oleh keputusan itu, dalam hal ini orang dengan disabilitas, selalu jadi pusat dari percakapan sejak awal? Bukan cuma jadi renungan di akhir atau sekedar kotak centang kepatuhan? Apa yang bakal kita ciptakan bersama?